Di ujung timur Sulawesi Selatan, tersembunyi di balik lekukan Teluk Bone terbentang hutan adat Cerekang seluas 679,4 hektar. Disinilah sungai mengalir, mangrove tumbuh, dan tradisi adat mengatur keseimbangan hidup. Bagi masyarakat adat Tocerekang, hutan ini bukan sekedar bentang alam. Ia adalah sumber hidup, penyangga spiritual, dan warisan leluhur yang tak ternilai. Jadi berapa warga di sini, Pak Dusun? Kurang lebih 275 kakak. Berapa jiwa itu? Ini 1.700 kurang lebih. Semua merupakan bagian dari komunitas Cerekang atau sudah berbaur dengan masyarakat luar? Berbaur Pak, karena di sini khusus Cerekang itu 4 RT Pak. Terbagi 4 RT di sini. 1, 2 itu memang masyarakat adat Cerekang, yang RT 3 itu keluarga dari Bugis, dan RT 4 itu keluarga dari Pangkep dan Pinrang juga di situ. Di sini terbagi 4 RT. Terus mata pencarian umumnya warga di sini, Pak Dusun? Ini ya alhamdulillah kebetulan di sini sudah ada juga yang PNS, ada yang P3K, tapi orang-orang tua kami itu masih banyak yang nelayan tangkap tradisional Pak. Hutan adat Tocerekang merupakan kawasan sakral seluas sekitar 679 hektar yang menjadi pusat kehidupan spiritual dan ekologis. Komunitas adat Tocerekang di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Luwu Timur, kawasan ini diyakini sebagai asal-usul Tomanurung. Tokoh yang dalam tradisi lisan dan epos Ilagaligo dipercaya sebagai leluhur pertama yang menurunkan tatanan hidup dan menanamkan nilai keseimbangan antara manusia dan alam. Di dalam kawasan hutan ini terdapat 10 titik sakral yang dijaga secara turun-temurun, yaitu Pensi Maoni, Padang Anunge, Ujung Tanae, Tomba, Mangkulili, Berue, Agatungeng Ancee, Lengkong, Turungeng Ampancangeng, Kasosoe. Tidak seorang pun diperbolehkan memasuki kawasan ini tanpa izin adat, apalagi menebang atau merusak vegetasi di dalamnya. Bagi masyarakat Cerekang, hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan ruang sakral yang menyatukan manusia dan alam. Karena itu, mereka berpegang teguh pada pesan leluhur yang menjadi pedoman moral dalam menjaga hutan. Narek kumujamai pangalakdekmu, maka solang ngiriwanwammu. Apabila engkau merusak hutan adatmu, maka akan rusak pula kampungmu. Namun kedamaian ini tak lagi utuh. Izin usaha pertambangan nikel telah memasuki sebagian wilayah hutan adat. 24,43 hektar dari ruang sakral ini tercatat dalam konsesi perusahaan pertambangan nikel PT PUL. Ancaman datang tidak hanya dari industri ekstraktif. Meskipun telah mendapat SK tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal, masyarakat hukum adat Tocerekang di tahun 2019 oleh Bupati Luwu Timur, tetapi negara hingga kini belum mengakui hutan adat Cerekang secara resmi. Secara hukum, hutan adat Cerekang masih tercatat sebagai kawasan hutan negara, membuatnya rawan diserahkan kepada pihak ketiga.
Di tengah ancaman itu, lahir sebuah gerakan dari generasi muda. Mereka menamakan diri Pejuang Muda Wija Tocerekang, sebuah organisasi pemuda adat yang memadukan pengetahuan tradisional dengan metode pemantauan modern untuk menjaga hutan. Kami dari pemuda PMWTC melakukan patroli dan pemasangan pelang di hutan adat Cerekang. Dari sekretariat sederhana inilah strategi dirancang. Patroli hutan yang rutin hingga pendidikan ekologi untuk membangun kesadaran anak-anak kampung dalam menjaga ruang hidup komunitas. Di sekeliling ruangan terpajang piagam dan penghargaan dari Badan Registrasi Wilayah Adat, pemerintah Kabupaten Luwu Timur, hingga yang paling prestisius, pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui nominasi Kalpataru. Setiap bingkai adalah jejak perjalanan panjang komunitas dalam merawat ruang hidup mereka. Ruang ini juga menjadi tempat mereka belajar bersama, membahas rencana patroli, menyusun laporan, menerima tamu, dan memikirkan masa depan adat Cerekang. Meski sederhana, sekretariat ini memiliki roh, ruang yang membuat pemuda-pemuda Wija Tocerekang merasa punya rumah untuk menjaga masa depan hutan adatnya. Kalau kita berbicara tentang masalah hutan adat yang ada di komunitas adat Cerekang, pertama kita harus mengingat pesan-pesan leluhur, yaitu mengatakan narik kamu jamai panggalademu maka solang iriwan wamu, yang artinya jika kau kerjakan hutanmu akan merusak di wilayahmu. Kenapa kami selalu menjaga hutan sangat sangat berguna sekali kalau kita menjaga hutan. Itu tadi kita selalu mengingat pesan-pesan leluhur, karena ternyata pesan-pesan leluhur itu sangat berarti buat sekarang ini, karena ada beberapa yang kejadian-kejadian yang sangat merugikan masyarakat tentang hutan karena tidak terjaganya hutan itu, sehingga banyak menimbulkan bencana alam. Mungkin dari situ sehingga ada pesan-pesan leluhur yang dititipkan ke anak cucunya. Dulu sering maraknya ada perambah hutan, illegal logging, sehingga komunitas adat Cerekang mempunyai inisiatif untuk membentuk satu organisasi, yaitu namanya PMWTC. Tapi bukan berarti bahwa karena nanti ada PMWTC baru terjaga hutan itu bukan. Karena kami semua masyarakat adat Cerekang sudah punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk menjaga hutan itu. Kalau di komunitas adat Cerekang ada 3 tadi, itu ada pemangku adat, ada lembaga adat, dan ada WTC. Lembaga itu tidak bisa terpisahkan karena masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Pemangku adat adalah dia melakukan acara-acara ritual adat komunitas adat Cerekang. Terus lembaga adatnya untuk sebagai perantara antara masyarakat luar dengan pemangku adat. Terus WTC itu diberikan tanggung jawab sebagai garda terdepan untuk menjaga, melestarikan hutan adat Cerekang. Jadi WTC ini dibentuk di tahun 2016 dan salah satu programnya adalah patroli hutan. Itu terkait dengan patroli di hutan yang seperti apa itu, Pak? Bagaimana? Dia lakukan patroli ada 10 titik hutan adat yang ada di Cerekang, mulai dari ada di hulu, ada di pegunungan, ada di dataran, dengan ada di pesisir. Luasnya ada sekitar kurang lebih 600 hektar. Ada di daerah Lengkong, lebih 200 hektar, terus Pinsimoni lebih 400 hektar.
yang lainnya ada sampai setengah hektar, 1 hektar dan sebagainya. Pemerintah itu kan sudah mengakui SK kearifan lokal masyarakat adat, tapi belum mengakui hutan adat secara resmi, dan baru ada kan SK kearifan lokal. Menurut Bapak, apa dampak hal ini? Kalau cuman bukan berarti adanya SK kearifan lokal itu bukan berarti bahwa komunitas adat Cerekan tidak diakui, cuman artinya masih bisa dikatakan masih lingkup daerah. Jadi yang kami inginkan adalah pengakuan secara nasional, yaitu pengakuan dari Kementerian Kehutanan. Kembali lagi terkait dengan pemuda Cerekan. Bagaimana Bapak melihat semangat anak muda Cerekan hari ini, terutama dalam menjaga hutan mereka? Saya sangat bangga, apresiasi dengan gerakan-gerakan anak muda sampai sekarang karena dia tidak pernah patah semangat, tetap semangat untuk mempertahankan, menjaga hutan adat komunitas adat Cerekan. Terus apa upaya yang sudah dilakukan selama ini untuk bisa menghadapi masuknya PT PUL tersebut? Kami sudah beberapa kali melakukan, seperti kami sudah melakukan audiens sama pemerintah daerah, kami juga sudah pernah melakukan pertemuan dengan PT PUL, bahkan kami sudah melakukan FGD lewat pendamping itu perkumpulan Wallacea. Namun saat sekarang ini ya belum ada pengakuan secara resmi untuk tidak mengelolanya hutan adat Cerekan. Pagi itu, beberapa anak muda Wijato Cerekang berkumpul di dermaga di bawah jembatan besi Sungai Cerekang. Saat matahari mulai naik, kami naik ke perahu satu persatu. Mesin dinyalakan, menggemah di bawah jembatan, lalu perlahan bergerak menyusuri sungai. Di kiri kanan, pohon-pohon rapat membentuk dinding hijau alami. Suasana ringan, namun tersimpan kesadaran akan tujuan mereka hari itu, menjaga hutan adat. Ya, ke arah mana gini? Sekarang ini menuju ke arah Lengkong. Lengkong. Ya, jadi di sana kita adakan kegiatan patroli. Patroli. Lengkong, berapa luas Lengkong itu, Batan? Sekitar 200 hektar lebih. Dia kawasan hutan, pohon atau apa di situ? Dia mangrove. Mangrove. Jadi 200 hektar ya? Iya. Di Lengkong itu mencakup daratan sama perayakannya, Pak. Oh, termasuk sungainya, Bang? Sungainya ya. Nah, jadi pun daratan ini. Berapa panjang sungai yang masuk area ada situ? Sampai saat ini belum ditahu berapa duitnya. Kalau secara perkiraan saya itu sekitar 100 meter lebih. Meter lebih, Iya, panjangnya. Jadi itu ada memang itu pas di perairannya itu Lengkong itu memang kiri kanannya itu Bisa dieksploitasi, diambil hasilnya. Iya, dan bisa diambil hasilnya. Kalau selain itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Bisa dimanfaatkan masyarakat di luar kawasan yang perairan itu, karena memang ada yang bagian sebelah kirinya itu memang Masuk wilayah adat? dan sebagian itu tidak. Oh, ada yang bisa dan tidak. Iya. Kecuali di Lengkong memang sepanjang Lengkong itu Sepanjang Lengkong itu memang nggak boleh sama daratan sekali. dan perairannya tidak boleh. boleh. Iya. Tapi kalau untuk akses sungainya boleh Ya, saja. bisa. Iya. Karena memang itu salah satu aksesnya masyarakat yang Iya. tambak itu lalu lalang Lewat jalan lewat sungai. itu. Selain patroli apa yang kita akan lakukan hari ini, Batan? Nanti setelah kita sampai di lokasi atau yang tujuan yang kita semalam diskusikan itu Lengkong, nanti kita akan pemasangan arah batas di satu plang Papan yang sudah di sana. ya papan yang sudah ada. Pasti mau diperbaiki diganti sama yang baru. Iya.
Kalau ini perahu memang punyanya WTC. Kalau perahu ini sementara ini kami cuma pinjam pakai. Ini salah satu milik pemaswas yang ada di desa lain yang kami bisa manfaatkan. Karena tidak dipakai di Pemda. Ini perahu ini bukan miliknya BTC sebenarnya. Ini cuma pemanfaatannya aja. Iya, karena tidak dipakai di. Tidak dipakai di sana, kami manfaatkan untuk dipakai sini patroli. Perjalanan berlanjut melewati kawasan hutan adat Berue dan Anggatungeng Aceh hingga mencapai Lengkong. Di beberapa titik, perahu dirapatkan ke tepian dan para pemuda turun sebentar untuk memasang papan batas. Kita ke mana lagi? Kita akan mengarah ke sana ada batas Lengkong di Sulawesi ya. Sana kita akan sana. Itu menjadi batasnya. Kita mau pasang pelang. Ya, kita akan pasang pelang lain sana untuk mengganti pelang yang sudah rusak. Jadi memang patroli itu selain untuk memantau, ya. juga melihat pelan-pelan itu apakah masih bisa lalu. Ya, kita juga ganti yang sudah rusak gitu ya. Sambil memantau juga tadi ada saya lihat. Ya, di sini kita nanti misalnya kita sudah tadi ada main pancing, itu nanti kita akan cabut. Dan di sini dilarang memang untuk menangkap ikan, baik berupa pancing, puka dan semacamnya. Khusus wilayah adat. Wilayah dia tentang di perairan dia. Pancing. Pancing ikan? Iya. Berarti ini tidak boleh. Tidak boleh. Di wilayah Saloalosie, mereka menemukan alat pancing yang ditinggalkan orang luar. Tanpa banyak bicara, alat itu dicabut dan diletakkan di perahu. Tindakan kecil tapi bermakna. Wilayah adat bukan ruang kosong yang bisa dimasuki sembarangan. Itu dalam nih, jadi makanya itu waktu tempat jauh ya. Itu dia Charles. Di titik lain, mereka harus berjalan menyusuri pematang tambak. Mereka tahu persis di mana penanda-penanda harus dipasang. Parang. Iya sih. Apa? Cukup mata. Lebah. Di sepanjang perjalanan pulang, kami melihat bagaimana patroli itu bukan sekedar pemeriksaan wilayah, melainkan cara komunitas memastikan bahwa hutan adat yang diwariskan harus tetap terjaga. Di Cerekang, hutan bukan hanya sumber ekonomi, ia adalah ruang spiritual. Disinilah doa-doa dipanjatkan, tradisi diwariskan, dan solidaritas komunitas dipupuk. Setiap pohon, setiap aliran sungai punya cerita yang mengikat masa lalu dengan masa depan. Perempuan adat Cerekang berkontribusi aktif dalam upaya penjagaan wilayah adat. Aktivitas domestik, ekonomi kolektif, dan organisasi sosial tidak dapat dipisahkan dari upaya perempuan terlibat dalam menjaga ruang mereka. Ini lagi ada apa ini? Bedak bolong namanya. Bedak bolong nih.
Ya. Seperti Bedak bolong, lulur. Bahan utamanya beras biasa, beras yang dimasak. Dioseng ini sampai begini hangus. Nanti kalau sudah masak nih, dikasih masak gitu. Bedak borong ini salah satu manusia dari anunya. Iya, Apa saja itu selain hitam? bedak bolong, bedak rica yang sementara dibikin juga. Kalau bedak rica dia 3 macam. Ada untuk anak-anak, dewasa. Ada juga satu macam bedak mengeng namanya. Untuk keram-keram. Ya, 4 macam semuanya sama bedak bolong. Fube Manurung Sejahtera. Apa ini? Berapa tahun nih, 4 tahunan kayaknya deh, nggak salah. Ada anak-anak dari PMWTC juga bagian. Ya, termasuk saya. Ya, Jadi ya. anak muda WTC menjadi yang sama perempuannya. Kalau perempuannya ya, kalau perempuan kebanyakan sih ibu-ibu. Kalau ini, kalau di WTC, Sebagai apa? di WTC, kalau saya di WTC bendahara kebetulan. Kalau di sini ketua. Oh, ketua. Iya. Ketua apa lagi namanya? Dokter Tube Manurung Sejahtera. Maksudnya dibilangkan warisan leluhur kan, maksudnya resepnya lah dari nenek-nenek begitu. Dari orang tua, dari turun-temurun. Bahasa kayaknya deh. Berarti bahan-bahannya juga dari sini. Ya, maksudnya bahan-bahan untuk pembuatannya khusus untuk bedak rica kan memanfaatkan pekarangan, dari pemanfaatan pekarangan. Ya, ya, yang ditanam di pekarangan rumah. Kecuali beras kan dibeli kayak buah pala harus dibeli di pasar. Kalau yang lainnya kayu manis. Kalau yang lainnya dari pekarangan rumah. Hampir sebagian besar dari sini semua. Iya. Melalui kelompok usaha bersama Manurung, perempuan membuat bedak Magelau, melestarikan dan meregenerasi resep perawatan kulit warisan leluhur, mengenali dan melestarikan tanaman obat. Kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk kegiatan ekonomi semata, tapi juga sebagai ruang-ruang sosial bagi perempuan. Perempuan juga aktif dalam PMWTC sebagai ruang bagi perempuan untuk menyumbang ide dan gagasan dalam upaya penjagaan tanah leluhur mereka. Terus bagaimana hukum adat terkait penjagaan hutan itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Cerekang? Kalau terkait sanksinya, Pak, tinggal kita lihat oknum yang melanggar hutan adat ini. Nah, kalau pihak internal atau masyarakat adat Cerekang yang melakukan aktivitas, kepala dusun di situ tinggal komunikasi dengan pemangku adat, apa sanksinya dan pelanggarannya apa. Nah, ketika pihak eksternal yang melakukan pelanggaran, yang dalam hal ini melakukan aktivitas di dalam hutan adat, tinggal kita kembalikan ke hukum formal. Kalau menurut saya kira-kira bisa, Pak, yang jelas dari inisiatif masing-masing warga desa Cerekang bahwa hutan adat ini adalah pesan dari leluhur bahwa kita harus jaga. Nah, kemarin-kemarin ketika teman-teman WTC berpatroli, maka kita berinisiatif untuk panggil anak-anak yang umur 17 tahun ke bawah untuk ikut terlibat, melihat langsung batas-batas bahwa di situ secara tidak langsung kami sampaikan bahwa inilah hutan adat Cerekang yang harus kita jaga sampai kapanpun. Selain informasi dari masing-masing keluarga di rumah. Jadi proses sosialisasinya
itu berlangsung dalam keluarga, juga Iya. melalui kelembagaan adanya Betul. organisasi Iya. PMWTC. Perjuangan Tocerekang belum selesai. Selama hutan belum diakui, ancaman akan selalu datang. Tapi di setiap langkah patroli, di setiap rapat di sekretariat, dan di setiap cerita yang dibisikkan oleh hutan, ada janji yang terus dipegang, bahwa ruang hidup ini akan tetap dijaga untuk anak cucu, untuk semua yang percaya bahwa hutan adalah kehidupan.